Perkenalkan, nama saya Kania Kalisa dengan NIM 19040351 dari kelas Teknik Industri B. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sebuah presentasi tentang plastik dan jenis-jenisnya. Penjelasan ini dibuat untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester dari materi pengetahuan bahan di semester genap ini. Pada materi plastik ini akan dibahas 3 jenis dari plastik. Yang pertama adalah poliamid, kemudian poliasetal, dan polikarbonat. Pada materi ini akan dibahas masing-masing karakteristik dari poliamid, poliasetal, dan polikarbonat, serta fungsi dan kegunaannya pada industri. Oleh karena itu, silahkan didengar baik-baik. Yang pertama adalah poliamid atau nilon. Poliamida umumnya dikenal sebagai dengan nilon, dengan nama Inggrisnya poliamida disingkat dengan PA, dengan kepadatan 1,15 gram per cm kubik. Poliamida adalah istilah umum untuk resin termoplastik yang mengandung gugus amida berulang, yaitu NHCO- pada rantai utama molekul termasuk PA alifatik, PA alifatik, dan PA aromatik. Di antaranya, PA alifatik memiliki banyak varietas, hasil tinggi dan aplikasi yang luas. Namanya ditentukan oleh jumlah spesifik atom karbon dari monomer sintetis. Itu ditemukan oleh Carothers ahli kimia Amerika yang terkenal dan tim penelitiannya. Sifat poliamida atau nilon. Yang pertama, kekuatan mulurnya. Nilon mempunyai kekuatan dan mulur berkisar dari 8,8 gram per denier dan 18% sampai 4,3 gram per denier dan 45%. Kekuatan basahnya 80-90% dari kekuatan kering. Yang kedua, tahan gosokan dan tekukan. Tahan gosok dan tekukan nilon ini tinggi sekitar 4-5 kali dari tahan gosok dari bahan wol. Yang ketiga, elastisitas. Selain mulurnya tinggi, sekitar 22%, nilon juga mempunyai elastisitas yang tinggi. Pada penarikan 8% nilon elastis 100%, dan pada penarikan 16%, nilon masih mempunyai elastisitas sebesar 91%. Yang keempat, berat jenis. Berat jenis nilon berkisar antara 1,14. Kemudian, titik leleh. Nilon meleleh pada suhu 263 derajat Celcius dalam atmosfer nitrogen dan di udara pada suhu 250 derajat Celcius. Kemudian, sifat kimia dan biologi poliamida. Pertama, sifat kimia. Nilon tahan terhadap pelarut dalam pencucian kering. Nilon tahan terhadap asam encer. Dalam HCl pekat mendidih, dalam beberapa jam akan terurai menjadi asam adaipat dan heksametilana diamonium hidroklorida. Nilon sangat tahan terhadap basa. Pelarut yang bisa melarutkan nilon diantaranya asam formiat, kresol, dan fenol. Lalu sifat biologi. Nilon tahan terhadap jamur, bakteri, dan serangga. Moisture regrain pada kondisi standar RH 65% dan suhu 21 derajat Celcius. Sifat poliamida ini tergantung dari senyawa penyusunnya. Secara umum, serat poliamida mempunyai penampang memujur berbentuk silinder dan penampang melintang bulat. Serat nilon dibuat untuk berbagai tujuan, seperti keperluan industri, dibuat serat dengan kekuatan tinggi dan mulur kecil, sedangkan untuk tekstil atau pakaian dibuat dengan kekuatan tidak terlalu tinggi dan mulur yang tinggi. Serat poliamida tahan terhadap jamur, bakteri, dan serangga. Serat ini juga sangat tahan basa. Rusak dalam asam kuat dan dapat dicelup dengan warna dispersi asam dan basa. Selanjutnya ada poliasetal. Poliasetal merupakan salah satu engineering plastik yang penting dan banyak digunakan di bidang elektronik, bangunan, dan sektor alat-alat teknik lainnya. Ada dua tipe poliasetal, yaitu homopolimer dan copolimer. Asetal homopolimer merupakan polimer kristalin yang dibuat dari formaldehida. Resin ini secara teknik disebut polioksimetilena atau POM. Asetal homopolimer dapat dicampur dengan aditif seperti antioksidan, lubrikan, filler, pewarna,
UV stabilizer, dan lain-lain. Resin ini aslinya berwarna putih buram. Sifat-sifat umum resin asetat. Yang pertama, strength. Tanpa adanya modifikasi, resin ini mempunyai kekuatan tarik, kekuatan kompresi, dan ketahanan gesek yang tinggi. Resin ini halus dan deformasinya rendah jika diberi beban. Resin ini mempunyai batas salah bengkukan yang tinggi sehingga baik digunakan sebagai bahan baku pegas. Yang kemudian kedua ada toughness. Resin ini umumnya liat, tahan pukul meskipun pada suhu rendah. Kemularannya pada suhu kamar mencapai 12% dan pada suhu lebih tinggi mencapai 18%. Ketiga, thermal. Titik leleh homopolimer asetal lebih rendah daripada engineering termoplastik lainnya. 4. Elektrikal. Sifat elektrikal dipengaruhi oleh kandungan uap air. Konstanta dielektrikalnya bervariasi dari frekuensi 102 sampai 106 Hz dan dielectric strength-nya tinggi. Kelima, chemical. Tahan terhadap bermacam-macam pelarut seperti ether, minyak pelumas, minyak bensin, bahan bakar dari metanol, dan lain-lain. Keenam, friksi atau umur pakai. Sifat pakai dan friksi baik karena permukaannya lebih keras serta koefisien gesekannya rendah. Penggunaan. Bahan ini lebih unggul daripada logam karena lebih unggul dalam ketahanan air. Pelumasan diri serta menguntungkan apabila dicetak dalam jumlah besar dengan harga yang terjangkau. Maka poliasetal banyak digunakan untuk bahan pembuatan seperti bantalan, roda ban, skrup, peralatan kantor, dan lain-lain. Selanjutnya adalah polikarbonat atau PC. Polikarbonat adalah polimer yang memiliki gugus karbonat dalam rantai molekul dan dapat diklasifikasikan menjadi tipe alifatik aromatik atau alifatik aromatik tergantung pada struktur kelompok esternya. Di antara mereka, polikarbonat alifatik dan alifatik aromatik memiliki sifat mekanik yang rendah yang membatasi penerapannya dalam plastik rekayasa. Saat ini, hanya polikarbonat aromatik yang diproduksi secara industri, karena struktur khusus polikarbonat. Itu telah menjadi plastik rekayasa umum yang paling cepat berkembang di antara 5 plastik rekayasa lainnya. Selanjutnya adalah sifat dari polikarbonat. Sifat fisik. Sifat fisiknya yang pertama yaitu densitasnya sama dengan 1,2 sampai 1,22 gram per cm kubik. Nomor EBI-nya adalah 34, indeks biasnya adalah 1,584, kesetimbangan absorpsi air adalah 0,16 sampai 0,35%, titik lelehnya adalah 265 sampai 267 derajat Celcius. Sedangkan sifat mekaniknya dapat dilihat, yang pertama Poisson ratio-nya adalah 0,37, coefficient of friction-nya atau mu-nya adalah 0,31, yang modulusnya adalah 2,38 GPa, specific gravity-nya 1,2, tensile strength-nya 62,8 sampai 72,4 MPa, yield strength-nya adalah 62,1 MPa, sedangkan elongation at break-nya 110 sampai 150%. Ketertarikan antar gugus fenil antar molekul yang satu dengan yang lain membuat kebebasan molekul individual berkurang. Ini menyebabkan polikarbonat memiliki ketahanan termal yang baik, tapi kental atau berviskositas tinggi. Kebebasan yang sedikit membuat molekul-molekul polikarbonat tidak fleksibel dan mencegah polikarbonat menjadi struktur kristalin, oleh karena itu polikarbonat bersifat transparan. Keuntungan utama dari pemakaian karbonat ini adalah dengan kekuatan tinggi dan modus elastis, serta kekuatan impak tinggi di berbagai suhu operasi. Yang kedua adalah transparansi tinggi dan pewarnaan gratis. Ketiga, rendah penyusutan cekatan dan stabilitas dimensi yang baik. 4. Resistensi kelelahan yang buruk. 5. Tahan cuaca yang baik. 6. Karakteristik listrik yang sangat baik. Yang ketujuh, tanpa rasa dan tidak berbau, tidak berbahaya bagi tubuh manusia sejalan dengan kesehatan serta keselamatan. Berikut merupakan rangkuman dari materi saya, yaitu tentang plastik serta jenis-jenisnya. Semoga dapat dipahami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Terima kasih.